Shalom warga kerajaan, selamat malam. Puji nama Tuhan, kita hari ini ada di pertengahan minggu. Dan hari ini kita akan meneruskan pembahasan kita tentang The Chosen Generation atau generasi pilihan. Di bulan Januari ini kita belajar bagaimana Allah memilih kita, Allah memberikan tujuan pemilihannya atas kita, yaitu supaya kita menceritakan perbuatan Allah yang besar dalam kehidupan kita. Ini berbicara tentang bagaimana kehidupan kita menjadi berkat buat orang lain. Nah, hari Selasa kemarin kita sudah renungkan, belajar bersama-sama bahwa perbuatan baik kita bukanlah syarat untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Perbuatan baik kita bukanlah syarat supaya kita dipilih Tuhan. Tapi karena Tuhan terlebih dahulu memilih kita, makanya sekarang kita hidup di dalam dunia dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di akhir dari ayat yang menjadi ayat pembahasan kita, yaitu 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, dikatakan begini, Tuhan yang membawa kita keluar dari kegelapan dan membawa kita masuk ke dalam terang yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara Tuhan memilih kita? Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan, Dia memberikan kita tujuan pemilihannya, dan Tuhan memberikan kepada kita satu gambaran bahwa kehidupan kita sebagai orang pilihan itu seperti kehidupan yang dibawa keluar dari komunitas yang lama, dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Dari kehidupan di dalam kegelapan, Tuhan bawa kita ke dalam terang yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang pilihan, kita perlu memahami bahwa kita tidak lagi harus hidup seperti orang yang hidup di dalam kegelapan. Kita sekarang ada di dalam terang. Terang artinya adalah segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita lakukan, itu terlihat jelas. Itu nampak, terlihat dengan jelas. Tidak ada sesuatu yang dapat kita sembunyikan, tidak ada sesuatu yang tersembunyi lagi dalam hidup kita, karena ada terang Kristus dalam hidup kita. Kita sekarang tinggal di dalam terang, berarti jalan di depan kita itu adalah jalan yang dipimpin oleh terang itu sendiri. Firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu adalah terang bagi jalan-jalan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dipilih Tuhan, itu artinya kita dibawa keluar dari cara hidup yang lama. Kita dibawa keluar dari komunitas yang lama kepada komunitas yang baru. Berbicara tentang komunitas di sini, ini berbicara tentang bagaimana dulu mungkin sebelum kita kenal Tuhan, kita terbiasa bergaul dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun ketika sekarang kita ada di dalam terang, maka sekarang kita membangun cara berkomunikasi yang baru, cara berkomunitas yang baru, yaitu komunitas di dalam Kristus. Komunitas yang saling menguatkan, komunitas yang saling membangun, komunitas yang selalu mendorong satu sama lain untuk kita terus bersemangat dalam mengiring Kristus. Allah itu baik. Dia memilih kita, memberikan kita tujuan pemilihannya, supaya kita menjadi berkat buat orang lain. Dan Allah memberikan kita satu pengertian bahwa hidup kita sekarang bukan lagi kehidupan di dalam kegelapan, namun kehidupan di dalam terang. Pembahasan kita untuk tema di bulan Januari ini akan selesai pada hari ini. Saya mau kita mengambil waktu untuk merenungkan kembali sepanjang tahun ini. Apakah kita sudah merefleksikan dalam kehidupan kita bagaimana kehidupan yang dipilih oleh Allah, bagaimana tujuan kita dipilih, yaitu menjadi berkat buat orang lain. Biarlah kita renungkan kembali. Biarlah ini menjadi satu hal yang kita bawa masuk ke dalam tahun yang baru. Bahwa kita adalah umat pilihan yang sudah dibawa pindah dari kegelapan kepada kehidupan di dalam terang. Dan Tuhan mau kita menjadi berkat. Kita mulai mengambil tindakan-tindakan sederhana. Kita mulai bertindak untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui sosial media kita mulai menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain.
melalui segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Saya percaya sekali bahwa kehidupan orang-orang pilihan itu selalu dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin ada masa-masa di mana kita menghadapi persoalan yang sangat berat dan membuat kita sepertinya lupa bahwa kita adalah orang yang dipilih. Kita stres, kita tertekan, kita sepertinya kehilangan arah dalam hidup ini. Namun mari renungkan kembali. Firman Tuhan berkata bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Bahkan kita adalah umat kepunyaannya sendiri. Tuhan adalah pemilik kehidupan kita. Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Bahkan Tuhan yang tetap mengasihi kita di tengah-tengah persoalan atau konsekuensi dari dosa yang sedang kita hadapi. Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya atas kehidupan kita. Saudara, biarlah ini menjadi sesuatu yang menguatkan kita, mengingatkan kita kembali bahwa siapa kita di dalam Dia. Kita adalah umat pilihan Allah. Kita tinggal di dalam terangnya, dan terangnya menuntun kehidupan kita. Biarlah perenungan malam hari ini menjadi berkat buat kita. Selamat beristirahat, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.